Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mempelajari atau belajar proses KBM walaupun masih dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia, di mana minggu kemarin sudah sudah dijabarkan, sudah dijelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Begitu, maka silakan anak-anakku untuk mempersiapkan buku tulis sejarah dan alat tulisnya. Kemudian catat apa yang penting di dalam video ini, begitu ya. Oke, anak-anak, Indonesia pada masa kerajaan yang bercolok Islam, diantaranya ada beberapa kerajaan yang besar, diantaranya ada Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, ada Kerajaan Mataram Islam, Goa dan Talo, Ternate dan Tidore. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari kerajaan pertama dulu Islam di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Karena sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia, karena letak Sumatera sendiri berbatasan dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yaitu di Selat Malaka, sehingga para pedagang dari Arab, dari pesisir semenanjung Arab datang untuk berjualan ke Cina melewati Selat Malaka dan singgah di Sumatera. Oke, yang pertama anak-anak, kita akan masuk ke kerajaan Samudra Pasai, begitu ya. Nah, Samudra Pasai ini diperkirakan tumbuh berkembang pada tahun 1270 sampai 1275 awal mulanya, begitu ya, atau pertengahan abad ke-13 gitu. Kerajaan ini terletak di daerah pantai timur Pulau Utara bagian utara, atau di sebelah timur Lok Semawe, Nanggro, Aceh, Darussalam, atau tidak lebih atau tidak kurang 15 km di sebelah timurnya Lok Semawe, Nanggro, Aceh, Darussalam. Kemudian sultan pertamanya adalah Sultan Malikus Saleh tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ayat terakhirnya Zainal Abidin tahun 1523 sampai 1524. Kemudian peletak dasarnya adalah Nazamuddin Al-Kamil. Kemudian bandar transito antara pedagang dari barat dan pedagang dari timur, jadi sebagai pelabuhan persinggahan antara pedagang dari Arab, semenanjung Arab dengan Cina, begitu ya, sehingga Islam mudah masuk ke Samudra Pasai dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, dalam kitab sejarah Melayu dan ada nih sumber sejarahnya ada catatan perjalanan Marco Polo Venesia, Italia tahun 1292. Di Perlak dijumpai penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan di Samudra terdapat makam raja Islam dengan jirat dari Gujarat dan yang memerintah bergelar sultan, begitu ya. Kemudian ada catatan Ibnu Battuta, sejarawan dari Maroko, yaitu Samudra Pasai adalah tempat studi Islam. Mazhab yang berkembangnya adalah Syafi'i, berkunjung tahun 1345 sampai 1346. Adapun sumber sejarah dari kronik Cina, yaitu berita dari Mak Huan tentang orang-orang Islam di Majapahit berasal dari barat, dari Samudra dan Malaka. Kemudian adanya mata uang dirham sebagai alat tukar. Kemudian ada abad 16 Samudra Pasai jatuh ke tangan
Portugis 1521 sampai 1541. Kemudian selanjutnya Pasai berada di bawah kekuasaan Aceh Sultan Ali Muhayyad Shah. Ya, nanti kita akan berlanjut ke kerajaan Aceh ya. Nah, ini lokasi dari mana tadi? Nah, dari Samudra Pasainya sendiri begitu ya, ada daerah Perlak, Pedir dan Lampung. Jadi sebelah Aceh dekat Lok Semawe gitu ya. Oke, kemudian di sini ada mata uang tadi yang dikatakan adalah mata uang dirham begitu ya. Sudah ada di kerajaan itu, adapun makam-makam Sultan Malik Saleh dengan ininya bahasa Arab begitu ya. Oke, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh begitu ya, Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan Pasai mempunyai hubungan dengan negara Cina seperti yang disebutkan dalam sumber sejarah dinasti Yuan begitu. Sehingga tercatat pula di tadi ya di berita Mahwan Cina begitu. Oke, kemudian dalam bidang keagamaan menjelaskan bahwa kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai sering dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah dan Isfahan. Oke. Nah, itulah sejarah dari kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kita lanjut ke kerajaan yang kedua. Ke kerajaan Aceh ya. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kurang lebih dekat posisinya sama kayak tadi kerajaan Samudra Pasai. Pendirinya Sultan Ali Muhayyad Shah. Jadi seketika kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis, kemudian muncullah kerajaan baru namanya kerajaan Aceh, yaitu didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Kemudian pada 1520 Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Kemudian tahun 1524 Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan juga. Kemudian Kesultanan Aceh Darussalam ini di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah menyerang kapal-kapal Portugis di bawah komando Simão de Souza Gaivão di Bandar Aceh. Oke, kemudian puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Adapun kemundurannya setelah Sultan Iskandar Muda yaitu Sultan Iskandar Thani dari 1636 sampai 1641, dan raja terakhirnya adalah Putri Sri Alam Permaisurinya, putri dari Sultan Iskandar Muda. Kemundurannya tidak ada raja pengganti yang cakap, terjadi konflik terus-menerus, daerah-daerah kekuasaannya melepaskan diri dan Aceh dikuasai Belanda awal abad 20. Divide et impera atau politik adu domba. Nah, adapun kehidupan ekonomi kerajaan Aceh, perekonomian yang utama adalah dari perdagangan karena memang berada di dalam jalur perdagangan dunia begitu di Selat Malaka atau berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kemudian ada barang yang diperdagangkannya yaitu lada dan timah karena daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Adapun mata uangnya dirham sama kayak Samudra Pasai. Kemudian ada kehidupan sosial budaya. Muncul dua golongan masyarakat yang berpengaruh yaitu Tengku dan Teku. Oke. Berkembangnya aliran Syiah Hamzah Funsuri dan Sunnah wal Jamaah Nuruddin Araniri, seorang ulama besar yang menulis buku sejarah Aceh, Bustanus Salatin. Kemudian didirikannya Masjid Baitur Rahman pada masa Iskandar Muda. Oke. Nah, ini adalah kerajaan Samudra Pasai, dan di sini nanti ada kerajaan Aceh juga ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian, yaitu mengenai kerajaan Aceh dan kerajaan Samudra Pasai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.